Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita hari ini masuk ke pertemuan kelima dalam ekonomi pembangunan hari Rabu tanggal 24 April 2024 ya, Rabu 24 April 2024. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dalam perlindungan keluarga kita, ya, kesehatan kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita mulai saja teman-teman dalam pertemuan kelima ini. Iya, kita masukkan lagi Bang Muhammad Firdaus ya, Bang Tommy, Bang Rory ya, semoga sehat selalu ya. Iya, nanti lihat di kamera saya, di kamera kedua. Kita mulai saja teman-teman, kita live streaming ya. Iya, sebentar kawan-kawan. Iya, oke. Saya share screen kepada teman-teman, mohon di mute teman-teman ya. Oh, oke. Saya share video ininya ya. Oke, yang hari ini saya berikan kepada Anda. Iya, oke, dalam ekonomi pembangunan pertemuan kelima ya. Iya, oke. Ya. Uh, kita akan masuk ke pertemuan kelima ya, dalam tema pengaruh keberhasilan ekonomi pembangunan ya. Teman-teman jangan lupa nanti on kamera ya teman-teman ya. Nah, tentunya pada hari ini tanggal 24 April 2024 kita akan mulai ya, harap perhatikan ada tugas yang keempat, yang terakhir ya. Mohon dikerjakan dengan baik teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya ya, oke, kita masukkan lagi teman kita. Oke. Suara saya masih kedengaran ya teman-teman ya. Ya, oke. Aman, Pak. Oke. Iya. Nah, tentunya kita akan bicara tentang keberhasilan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk, kawan-kawan ya, dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Tentunya pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Tentunya kawan-kawan, pembangunan ekonomi diharapkan akan memberikan dampak pengaruh positif bagi bangsa dan negara yang akan dinikmati bagi generasi kita ya berikutnya ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, yaitu kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi juga akan memberi atau memberikan dampak negatif, efek negatif kawan-kawan ya, itu tidak bisa kita pungkiri kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat pengaruh positif keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Tentunya pada dasarnya pembangunan ekonomi atau economic development adalah berbicara pertumbuhan ekonomi yang diikuti berbagai perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan apa kawan-kawan ya? Mengolah kekuatan ekonomi potensial ya menjadi ekonomi real nyata melalui penanaman modal, penggunaan teknologi sangat penting ya, penambahan pengetahuan perlu kita tingkatkan, peningkatan keterampilan kawan-kawan jangan lupa, dan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen ya. Bahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sustainable, hampir selalu disertai dengan perbaikan-perbaikan teknologi yang memungkinkan Anda atau manusia ya, tanah, modal yang ada pada saat ini, gedung, mesin ya, dan sebagainya menjadi lebih produktif dan efisien. Ini berarti dengan terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau sektor primer ke sekunder maupun tersier, kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Artinya pembangunan ekonomi berperan menciptakan lapangan kerja ya sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat
bagaimana kita bisa mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya banyaknya lapangan pekerjaan, tentunya pendapatan nasional dapat ditingkatkan, diperbaiki ya, dan negara kita menjadi negara lebih kuat. Tentunya kawan-kawan, ini warna merah mohon diperhatikan, warna merah mohon diperhatikan sekali, sering saya menyatakan berulang-ulang kawan-kawan ya. Tentunya kualitas sumber daya manusia pun mengalami peningkatan sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu kawan-kawan, sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor akan mengalami perubahan dengan adanya pembangunan ekonomi. Singkatnya kawan-kawan, pembangunan ekonomi membuat pelaksanaan kegiatan perekonomian berjalan lebih lancar dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah di tempat Anda sendiri ya. Nah, bisa kita lihat gambarnya ini ya. Bisa kita lihat bagaimana pembangunan ekonomi dengan perubahan struktur ekonomi dan perubahan corak kegiatan ekonomi ya menjadi satu kesatuan ya. Jadi ada penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan Anda berorganisasi, manajemen, ya, lalu peningkatan pendapatan nasional akan meningkat, kawan-kawan, disertai peningkatan pendapatan per kapita, lalu menimbulkan atau meningkatkan kesempatan kerja, lapangan kerja semakin seluas-luasnya. Tentunya lapangan kerja seluas-luasnya akan mengurangi pengangguran, kawan-kawan ya. Lalu tentunya pentingnya saya selalu mengingatkan Anda sekali lagi bagaimana Anda harus meningkatkan kualitas SDM Anda, kualitas pendidikan Anda, kualitas ilmu Anda, kualitas skill dan keahlian dan berbagai hal ya. Tentunya ini adalah gambar pengaruh positif keberhasilan pembangunan ekonomi negara ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan, bagaimana selanjutnya maka dapat dijelaskan ya secara rinci keberhasilan pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif yaitu 5 hal antara lain. Tentunya pertama melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi ya. Ini sudah pasti kawan-kawan ya. Kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan, teman-teman, ya, dimungkinkan, ya, atau terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, ya, oleh masyarakat, ya, dengan demikian akan mengurangi pengangguran, teman-teman, ya. Ini mohon saya lagi rapikan lagi tulisan saya, oke, ya. Lalu ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional ya. Jadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya tadi saya sudah bilang ya, pembangunan ekonomi berkelanjutan sustainable artinya akan secara langsung memberikan dampak positif ya, bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional teman-teman ya. Nah, setelah 1, 2 dan 3 kita perhatikan lagi teman-teman berikutnya. Iya. Keempat adalah melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi pertanian agraris menjadi struktur ekonomi dunia industri sehingga kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam ya artinya program-program sektor pembangunan akan terjadi ya ada industri ada UMKM ada usaha jasa properti tourism pariwisata dan sebagainya ya. Jadi pembangunan bisa meliputi berbagai sektor-sektor kawan-kawan ya. Lalu kelima, pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Ini saya ingatkan lagi 3 kali saya bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Sehingga hal ini dimungkinkan pentingnya sekali kawan-kawan ya. Pentingnya sekali ilmu pengetahuan ya dan penguasaan teknologi akan berkembang dengan pesat ya. Dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini sudah pasti, kawan-kawan. Lalu berikutnya kita lihat, ya. Jadi tadi saya sudah bicara 5 hal, teman-teman. Mohon perhatikan pengaruh positifnya. Pembangunan ekonomi pelaksanaan akan berjalan lebih lancar. Yang pertama, kedua, pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan, ya, dan sangat dibutuhkan masyarakat. Ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional ya. Lalu
tadi juga yang keempat, ya mohon perhatikan, ya keempat adalah ya bagaimana pembangunan ekonomi dimungkinkan perubahan struktur ekonomi dari struktur pertanian menjadi struktur ekonomi industri. Tapi pertanian jangan tinggalkan kawan-kawan ya, sebab dunia pangan, industri pangan ini sangat dibutuhkan ya, sehingga kegiatan ekonomi dunia sektor agraris pertanian harus berjalan selaras dengan ekonomi industri ya. Lalu terakhir adalah pentingnya pembangunan ekonomi menuntut Anda ya. Sekali lagi menuntut Anda bagaimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat, dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, berikutnya kita perhatikan ya, bagaimana 5 dampak pembangunan ekonomi, yaitu tingkat produksi industri dan jasa dunia bisnis ya meningkat ya. Lalu kedua, adanya berbagai alternatif kemudahan dalam berbagai kebijakan bisnis dan inovasi teknologi ya. Ketiga, terdapat perubahan aspek sosial, ekonomi dan politik secara berinovasi mengikuti perkembangan zaman ekonomi bisnis. Lalu berikutnya keempat, bagaimana meningkatkan nilai semangat kebersamaan dalam dunia bekerja, khususnya ekonomi bisnis, kawan-kawan. Kelima terakhirnya, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat semakin tinggi dunia industri dan jasa ekonomi bisnis. Ya, ini bisa Anda tambahkan lagi. Silakan menambahkan penjelasan yang dosen berikan dalam dampak positif ekonomi pembangunan. Ya, tentunya teman-teman akan bertanya bagaimana ekonomi pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Haji Insinyur Joko Widodo. Ya, ada 19 hal keberhasilan yang telah dilaksanakan. Ya, artinya pemerintah sudah melakukan harga-harga terkendali pertama ya. Di masa pemerintahan ini, laju kanal harga relatif dijaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu usaha pemerintah melakukan kemiskinan terendah, ya, menjaga agar kemiskinan berada di level persentase terendah. Lalu ketiga adalah kian banyak warga yang bekerja, ya tentunya dengan banyak warga bekerja, perekonomian semakin tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka pula. Ya. Keempat, kehidupan warga terjamin, artinya melalui program jaminan sosial, ya, pelayanan kesehatan, ya, semakin merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya. Lalu berikutnya, kualitas hidup meningkat, teman-teman. Peningkatan derajat kesehatan sudah sangat baik, ya, mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, sehingga generasi mendatang, anak-anak kita, ya, atau generasi penerus kita, ya, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik. Ya. 6, tingkat pendidikan semakin baik, teman-teman. Ya. Artinya, ingat teman-teman, sekali lagi saya tekankan, ya, bagaimana meningkatkan SDM, ya, kualitas Anda sebagai manusia Indonesia harus menjadi manusia yang unggul, mampu bersaing dalam berbagai hal ya, teman-teman ya. Lalu ketujuh adalah penguasaan aset mulai menyebar, artinya proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah, artinya transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang ya. Jadi pemerintah juga memperhatikan bahwa penguasaan aset harus diperhatikan ya, harus memberikan rasa keadilan, teman-teman. Lalu kedelapan adalah ya kita bersyukur BBM satu harga ya. Pemerintah telah mencanangkan program BBM satu harga di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan tujuan agar bahan bakar bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama ya. Ini kita patut kita syukuri. Kesembilan adalah bagaimana membangun kawasan perbatasan ya. Penting sekali kita perhatikan. Artinya pembangunan sarana jalan di kawasan perbatasan menjadi pikiran yang utama, prioritas ya pemerintah, bagaimana memudahkan kegiatan masyarakat, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, kawan-kawan ya. Kita akan lihat next berikutnya, 18 keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Artinya pemerintah juga memperhatikan poros maritim kian nyata, ya. Artinya khususnya
kelautan dan perikanan terpadu ya masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi. Lalu ke-11 perizinan ya, artinya perizinan berusaha semakin mudah ya. Lalu ke-12 peringkat investasi membaik. Ke-13 adalah daya saing membaik. Ke-14 adalah proyek strategi nasional sudah dijalankan dengan baik ya. Lalu ke-15 bagaimana komitmen membangun desa ya, komitmen membangun desa agar ekonomi desa semakin membaik ya. Lalu ke-16 adalah insentif pajak UMKM sehingga daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkat sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal ya. Ke-17 adalah pemerintah memperhatikan kredit usaha rakyat di mana akses pembiayaan mudah dan murah menjadi kunci. Selain akses, terdapat aset pemerintah yang terus menyalurkan kredit usaha kepada rakyat KUR dengan bunga yang kian murah hingga 7% pada tahun 2018 ya. Lalu ke-18 distribusi aset untuk rakyat menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi ya. Aset-aset disebarkan dan akses melalui program reforma agraria pertanahan ya. Jadi pemerintah sudah memperhatikan, teman-teman, mau dibaca lagi ya, dan patut kita dukung ya keberhasilan yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ya. Ini proyek-proyek ini semakin nyata ya, sudah dirasakan oleh masyarakat atau bangsa Indonesia ya di seluruh pelosok Indonesia ya. Lalu berikutnya, teman-teman, kita lihat bagaimana teman-teman pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ya. Sumber dari Lembaga Bank Indonesia, artinya pertumbuhan ekonomi tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global ya. Ini kita harus syukuri ya. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 5,45% ya. Triwulan ketiga, triwulan keempat 2022 triwulan ke-1 2022 5,46%, triwulan ke-4 ketiga 2022 5,7%, 5,73%, triwulan ke-4 5,01%, lalu triwulan kedua 2023 ya. Tadi 2022 dan 2023 year of year 5,03% ya. Selain itu kita lihat teman-teman, nanti dibaca lagi sisi lapangan usaha ya. Pertumbuhan positif terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan perdagangan besar dan eceran, lalu pertambangan dan penggalian ya, pertambangan minerba ya. Lalu sisi pengeluaran tentunya konsumsi rumah tangga semakin meningkat ya, menambah seiring dengan naiknya kegiatan masyarakat dan peningkatan daya beli, serta kita syukuri inflasi menurun ya. Lalu investasi meningkat ya, terjadi baik dengan kinerja ekspor ya, memasuki meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan akibat investasi bangunan yang masih terbatas, tapi kita masih syukuri investasi semakin meningkat, ekspor semakin meningkat ya, walaupun gejolak secara global terjadi ya. Saya tidak usah menceritakan ya, entah tentang perang atau apapun ya, tapi ekonomi kita alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh positif 3,99% ya. Tumbuh positif terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Lalu ekspor kita syukuri peningkatan 11,68%, 11,68%, tumbuh tinggi ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat ya di dunia internasional ini ya. Jadi tadi saya menceritakan tentang keberhasilan pemerintah yang sudah dilaksanakan ya. Lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dari Bank Indonesia, dari Lembaga Bank Indonesia ya. Ini bisa kita lihat ya kawan-kawan ya. Tentunya teman-teman, dampak negatif ekonomi pembangunan terhadap lingkungan pasti terjadi ya. Pembangunan ekonomi bisa memiliki efek atau pengaruh negatif yang kompleks karena pembangunan ekonomi saling terkait dengan aspek lainnya, sehingga pembangunan ekonomi dapat
berdampak negatif terhadap kerusakan, terlebih lagi jika pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Pasalnya pembangunan biasanya akan memperbanyak dunia industri dan mengakibatkan lahan pertanian menjadi berkurang. Ya, tentunya kita bersyukur pemerintah kita selalu berhati-hati ya untuk pengembangan suatu kota ya, dijaga bagaimana agar sektor pangan tetap dijaga dengan baik, sektor lingkungan juga dijaga dengan baik ya. Tetapi kalau tidak terencana, kondisi ini bisa diperara dengan ya pasti ketidakdisiplinan kita semua atau sikap manusia ya dalam pembangunan yang memicu terjadi pencemaran tanah, air, dan udara ya. Dan pentingnya teman-teman sebagai calon-calon sarjana juga harus memberikan arahan agar kita dalam pembangunan ini ya, disiplin ya, memberikan arahan kepada masyarakat agar jangan merusak lingkungan ya. Tentu Anda bergerak dalam bisnis juga harus menjaga lingkungan hidup ya, lingkungan alam sekitarnya, lingkungan masyarakat ya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan terkendali ya. Lalu berikutnya teman-teman, ini bisa kita lihat gambar kerusakan alam lingkungan dalam pembangunan ya. Tentunya semakin penduduk bertambah, tentu mencari tempat tinggal sangat sulit ya. Penembangan hutan ya untuk kota baru atau industri ya, ini harus kita jaga ya teman-teman ya, sehingga jangan sampai kita nanti teman-teman yang bergerak dalam bidang bisnis ya, bisnis dunia industri, properti ya, atau pertanian ya, harus menjaga lingkungan alam ya dan lingkungan masyarakat ya dalam pengembangan pembangunan di Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, tentunya kita lihat bagaimana diuraikan secara rinci ekonomi memiliki efek dampak negatif ya, adanya pembangunan ekonomi yang tidak disusun dan tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup pasti ya. Lalu industrialisasi yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi semua pembangunan harus tertata dengan baik, ya, terencana dengan baik. Lalu berikutnya hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani ya. Lalu pencemaran udara dari hasil produksi industri dan kendaraan bermotor ya. Jadi teman-teman yang punya kendaraan tolong knalpotnya ya, jangan knalpot brong-brong ya, harus dijaga dengan baik. Lalu tatanan sosial budaya rusak, pembangunan ekonomi tidak merata ya, mengakibatkan ketimpangan ya, gap ekonomi masyarakat ya. Artinya teman-teman nanti yang bekerja di pemerintahan ya, usahakan agar ekonomi merata di seluruh Indonesia ya. Lalu 6, dengan pembangunan ekonomi yang melesat terjadinya urbanisasi ya. Maka jika ekonomi desa tidak dijaga dengan baik, maka urbanisasi akan terjadi ya. Maka tadi saya katakan pemerintah juga berusaha agar pemberdayaan ekonomi di desa harus ditingkatkan ya. Pemberdayaan ekonomi di desa harus ditingkatkan. Ini yang tadi dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Saya buka lagi ya. Oke. Ya. Ini yang sudah dikatakan 19 hal yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Oke ya, nanti mohon kawan-kawan baca lagi ya. Lalu berikutnya ketimpangan ekonomi tidak merata di setiap daerah, bisa terjadi pengangguran dalam mencari lapangan pekerjaan. Nah, ini pentingnya sekali nanti teman-teman yang bekerja di daerah untuk memperhatikan ya. Nomor 8, silakan mahasiswa menambahkan penjelasan berikut ini ya teman-teman ya. Silakan ditambahkan ya. Nah, tentunya kawan-kawan, kita akan masuk tugas studi kasus keempat ya. Pada pertemuan ini kita telah mempelajari dampak positif pembangunan ekonomi Indonesia ya dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ya. 4A, jelaskan dampak positif keberhasilan pembangunan Indonesia yang sudah dicapai dalam kancah tatanan global ekonomi dunia.
dalam berbagai bidang sehingga Indonesia dapat diperhitungkan sebagai strong state economy, artinya negara ekonomi yang kuat. Ya. Jadi jelaskan dampak positif keberhasilan pembangunan Indonesia yang sudah dicapai dalam kaca tantangan global ekonomi dunia dalam berbagai bidang, sehingga Indonesia bukan dapat lagi ya, sudah diperhitungkan ya sebagai strong state economy ya teman-teman ya. Nah ini Anda mohon jelaskan secara lengkap dan mantap ya. Nah berikutnya teman-teman ya, kita lihat 4B, bagaimana pandangan Anda dengan dilaksanakan pembangunan ibu kota negara dari sudut positif dan negatif ya. Berikan penjelasan lengkap masing-masing, 7 alasan ya. Kalau lebih dipersilakan jelaskan dengan lengkap ya. Tentu saya harapkan Anda harus bisa menjelaskan positif dan negatifnya ya. Lalu tugas ini kasus kirimkan ke email dosen yang tertera di WA group ya sebelum ujian tengah semester UTS. Saya harapkan jangan asbun ya, dan jawabannya saya harapkan harus berkualitas ya, jangan asal bunyi saja ya. Jawaban UTS hanya kirimkan hanya 1 kali ya, tidak ada minta perbaikan ya. Penulisan hanya 1 kali. Hingga tugas studi kasus saya harapkan Anda kirimkan dengan yang berkualitas ya. Selanjutnya saya sebagai dosen berhak tegur Anda jika Anda memberi jawaban yang tidak berkualitas ya dalam tugas studi kasus ya. Beberapa teman-teman ada yang saya tegur ya. Ingat ya, saya memberikan teguran agar Anda bisa menjadi memberikan pendapat pemikiran yang semakin tajam, kritis ya, sehingga Anda menjadi sarjana manajemen yang berkualitas ya. Baik, selanjutnya masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dan tahun 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga apa yang kita raih dalam kemenangan Idul Fitri membuat kita menjadi baik, ya, menjadi manusia-manusia yang unggul, menjadi manusia-manusia yang sukses, ya, manusia-manusia yang bersih, ya, sehingga kita bisa memberikan sumbangsi bagi negara Republik Indonesia yang tercinta ya, sumbangan terbaik bagi negara Republik Indonesia ya. Akhirnya saya ucapkan juga semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar STII Jakarta ya, teman-teman. Oke, terima kasih Bang Rory. Resen ada mau ditanyakan atau gimana? Oh ya, Pak, izin bertanya nih Pak. Iya, silakan. Soalnya pembahasan pada kesempatan malam hari ini sangat menarik sekali Pak. Terlebih Bapak menyampaikan berkaitan dengan 18 keberhasilan era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang menarik dari program tersebut adalah salah satunya progres pembangunan IKN ya Pak ya. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya berkaitan dengan hal itu, ini berkaitan dengan sudut pandang Bapak ya. Perlukah atau hanya ambisi program pemerintah melihat, mengamati, dan menganalisa berkaitan dengan dampak ataupun dana yang dibutuhkan itu cukup besar? Yang pertama. Yang kedua, dampak negatifnya berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Dan pastinya lain-lainnya itu lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, sudut pandang Bapak terhadap IKN tersebut atau Ibu Kota Negara Nusantara berkaitan dengan dampak positif dan negatifnya itu seperti apa, Pak? Kalau dari Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, dampak positif negatifnya nanti kamu jawab di 2 ya. 4B itu ya. 4B itu. Jadi kamu harus sudah saya kirim, Pak. Sudah saya kirim semuanya, Pak. Nah, tentunya tadi Anda kawan kita menyatakan pembangunan IKN ya. Tadi saya melihat kita melihat tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita ya. Artinya pembangunan tersebut ya, di mana kita akan
membangun ekonomi baru, ya, membangun ekonomi baru tentu butuh ini ya, butuh effort yang kuat, ya, sehingga ekonomi kita berjalan dengan baik, teman-teman, ya. Di bergerak dari biasanya pembangunan ekonomi lebih banyak di Pulau Jawa, ya. Kita akan membangun pembangunan ekonomi secara merata dari titik tengah menuju Indonesia Timur, ya. Tadi kan saya sudah bicarakan bagaimana pemerataan pembangunan sangat penting, ya. Saya yakin nanti Bapak Presiden kita yang terpilih, Bapak Presiden Haji Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto akan melaksanakan dengan baik dengan tim pemerintahan yang baik, tentunya dengan perencanaan yang terbaik, ya, sehingga apa yang diprogramkan ini ekonomi kita bergerak, ya, maju, ya, sehingga ekonomi pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa tapi merata ke arah timur, ya, ke arah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sehingga terjadi pemerataan, tidak terjadi ketimpangan, ya. Nah, selama ini kan pembangunan lebih banyak di Pulau Jawa, ya, tetapi kita lihat dari sisi positifnya, ya, kita harus optimis, ya. Pada waktu 30 tahun yang lalu atau pada zaman Pak Harto pembangunan semakin meningkat karena masyarakat masyarakat di Pulau Jawa semakin sedikit, ya, tapi karena terjadi urbanisasi banyak masyarakat pada mencari peruntukan di Jakarta atau di Pulau Jawa ini. Lalu dengan berkembangnya Pulau Jawa, ya, persaingan semakin meningkat, ya, maka pentingnya juga kita membangun lagi kota baru, ya, sehingga ekonomi kita tidak hanya bertumbuh di Jakarta atau di Pulau Jawa, tapi bisa berkembang dari tengah menuju Indonesia Timur, ya. Nanti ini teman-teman nanti mohon dijawab di 4A dan 4B, ya. Saya tidak bisa menceritakan karena dibatasi oleh waktu, tapi kita harus optimis, teman-teman, ya. Kita harus optimis, ya. Banyak pemimpin dunia menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang terkuat dalam strong ekonomi, ya. Nomor 4 setelah Tiongkok, India, Amerika, dan Indonesia nomor 4, ya. Ini harapan kita, teman-teman, ya. Jadi saya mengajak kepada kawan-kawan untuk agar optimis, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, ya. Tentunya teman-teman kita juga harus dukung pemerintahan kita yang baru, ya, agar tadi saya nyatakan bahwa agar pembangunan berjalan berkelangsungan, ya. Pembangunan berjalan berkelangsungan, siapapun presidennya harus menjalankan estafet berikutnya, ya. Estafet berikutnya sehingga pembangunan ekonomi kita berjalan semakin kuat, strong ekonomi, dan kita mampu memasuki 2045 menjadi negara nomor 4, negara ekonomi yang terkuat, ya. Demikian, ya. Mungkin jawaban ini tidak bisa memuaskan teman-teman, tetapi saya mengajak kawan-kawan tetap optimis, ya, apa yang sudah dilegasikan atau diwariskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya, sehingga ini bisa diwariskan mungkin nanti anak kita, cucu kita, ya. Kita akan melihat negara Indonesia, walaupun nanti mungkin umur saya 60 atau 70 tahun, kita akan melihat Indonesia dengan muka kita tersenyum dan bahagia bahwa Indonesia menjadi negara yang lebih sukses, lebih maju, ya, menduduki posisi nomor 4, ya. Amin, ya robbal alamin, ya. Oke, kita tinggal 4 menit lagi, teman-teman. Saya stop share ini, ya. Oke, kita open kamera, teman-teman. Iya, ya, menarik sekali, ya. Mudah-mudahan ini lebih banyak studi kasusnya, ya, teman-teman. Oke, hari ini ada Bang Rodi open, Muhammad Firdaus. Oke, ada Bang Prasetyo Rahardi, ya. Ada Bang Tommy, Bang Rodi, dan Bang Muhammad Firdaus, dan Bang Niko, ya. Oke, ini pertemuan kelima, sebentar lagi pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, kita ketemu lagi di kampus, ya. Saya akan berikan kisi-kisi lalu TS, ya. Saya harapkan kerjakan dengan baik, baru Bang Tommy nih pertemuan. Bang Firdaus, ya, nomor 1, nomor 3, ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, ya. Tugas ketiga saya bilang Anda keren sekali. Tommy tugas pertama sangat keren, ya. Kalau saya bilang keren, ya. Oke, demikian pertemuan kita yang kelima ini.
Akhirul kata saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Dan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan ke-6 minggu depan. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu Pak Firdaus, Pak Tommy, dan teman-teman. Sukses ya.